Terpujilah Tuhan yang terus menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita boleh kembali bertemu pagi ini untuk bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Salam Bapak Ibu keluarga Kerajaan Sorga. Mari kita baca firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan ini Bapak Ibu berlatar belakang dengan telah diselamatkannya bangsa Israel dari bahaya maut akibat pengejaran bangsa Firaun atau bangsa Mesir, dengan cara Tuhan melepaskan mereka dengan membelah Laut Merah, lalu mereka menyeberang, kemudian Tuhan menyatukan kembali Laut Merah, sehingga Firaun dan prajurit-prajuritnya semuanya binasa. Dan meresponi perbuatan Tuhan yang ajaib itu, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa bangsa Israel dalam pimpinan Musa menyanyikan nyanyian pengagungan bagi Tuhan yang luhur. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam maut. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam maut." Nyanyian adalah sebuah ekspresi sukacita, kegembiraan. Tapi juga kalau itu dihubungkan dengan Tuhan, nyanyian itu adalah ekspresi daripada ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan, serta pengakuan tentang keberadaannya yang tinggi dan luhur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini suatu sikap yang harus kita teladani. Setiap kali kita melewati masa-masa kritis dalam hidup kita, senantiasalah kita menyanyikan nyanyian pengagungan bagi Tuhan. Setiap kali kita boleh bangun pagi, karena selama kita tidur kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kita kembali untuk bangun, kita bangkit dan hidup. Itu sudah seharusnya kita menaikkan nyanyian pengagungan bagi Tuhan, Tuhan yang tinggi luhur. Di manakah keagungan dan keluhuran Tuhan? Di dalam nyanyian ini diberikan buktinya, saudara-saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata begini, yaitu dalam ayat 2, "Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allah, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia." Jadi dalam syair nyanyian ini ada klaim, pernyataan, pengakuan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan bagi Musa, kekuatan bagi bangsa Israel, kekuatan bagi setiap anak-anak orang Israel, dan Tuhan adalah mazmur yang menjadi sebuah pujian pengaguan bagi mereka. Ini sesuatu yang harus kita selalu yakinkan dalam diri kita. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata dalam ayat 3-5, bunyinya demikian. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut berau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tuhan bukan saja menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi Dia adalah juga Tuhan, pahlawan perang kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita menghadapi hidup dalam peperangan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, saudara-saudara. Kita memerlukan panglima perang untuk memenangkan peperangan itu. Karena itu maka firman Tuhan berkata dalam Efesus itu, berdirilah teguh di dalam Kristus. Di dalam Dia kita mengalami kemenangan, karena Dia adalah pahlawan perang kita. Yang ketiga, Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Di dalam ayat 11-13, firman Tuhan ini berbunyi begini. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang mazmur? Engkau membuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang kau tebus.
dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara-saudara, Allah itu berbeda. Ketika dikatakan Allah itu kudus, bukan saja dia tanpa noda, tanpa dosa, tetapi dia berbeda dengan yang lain. Dia tidak sama dengan dewa-dewa yang dibuatkan patung oleh tangan manusia. Dia bukan sama dengan Allah-Allah yang disembah dengan konsep-konsep pikiran filsafat. Dia bukan juga Tuhan yang disembah di bawah-bawah pohon, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang seram, saudara-saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak ada yang bisa disamakan dengan dirinya. Dia adalah Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang berbeda dari makhluk ciptaannya, berbeda dan makhluk-makhluk roh lainnya. Dia Tuhan yang berbeda. Yang keempat, dia adalah Tuhan yang memelihara selama-lamanya, memerintah selama-lamanya. Ayat 18-19 berbunyi begini, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Tuhan adalah raja daripada alam semesta. Dia juga adalah raja dari gerejanya. Dia adalah raja dari kerajaan kekal yang tidak pernah musnah, tidak pernah berakhir. Dia adalah raja yang kekal selama-lamanya. Ini membuat kita kebenaran ini menjadi sesuatu yang sangat meneguhkan. Bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tidak berubah dalam kasih-Nya, tidak berubah di dalam kuasanya, tidak berubah dalam rencananya. Dia Tuhan memerintah selama-lamanya. Ibrani 13 berkata dalam ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian pengagungan setiap waktu bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian pengagungan bagi Allah yang luhur di dalam kehidupanmu. Karena itu akan menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan berkatnya akan berlimpah dicurahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari silakan subscribe kalau saudara belum subscribe, dan berilah tanda like, dan juga bagikan kepada teman-teman jika pemberitaan firman yang kami sampaikan memberkati saudara. Tuhan memberkati.